Pemirsa, pada episode lalu Spotlight pernah mengulas sejumlah hewan-hewan yang dianggap keramat oleh manusia di sebagian belahan dunia. Di sejumlah wilayah Asia Tenggara atau khususnya negara Thailand misalnya, ada yang menganggap gajah sebagai hewan keramat. Di sebagian wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa, burung sirip uncuing atau kedasih juga dianggap sebagai hewan keramat. Burung sirip uncuing ini memiliki suara mendayu-dayu dengan nada tinggi di awal, kemudian turun dan semakin pendek di akhir. Karena kicauannya mirip suara kuntilanak yang tertawa, maka sebagian orang ada yang percaya jika burung ini berkaitan dengan dunia mistis. Nah pemirsa, selain dianggap keramat, ada juga hewan-hewan yang dianggap suci. Ingin tahu hewan apa sajakah itu? Berikut tayangannya. Jika liburan ke wilayah desa adat Tenganan Pegeringsingan Karangasem Bali, pemirsa tak hanya bisa menikmati pemandangan rumah-rumah masyarakat adat yang tertata rapi, namun juga melihat kerbau yang bebas berkeliaran. Hewan mamalia ini dengan leluasa berada di pekarangan desa serta rumah penduduk. Masih di Gianyar, Bali, tepatnya di desa Petulu Gunung, warganya sangat menyayangi keberadaan burung-burung kokokan atau bangau putih. Mereka tidak mengusik kehidupan unggas yang kebanyakan bulunya berwarna putih lebat ini. Bahkan warga setempat memiliki aturan tak tertulis, yaitu melarang membunuh atau menyakiti burung kokokan. Sama seperti lembu putih, burung kokokan juga dianggap sebagai ancangan Duul Ida Batara atau anugerah karena ketulusan warga Ngaya selama Ngusaba Desa dan Ngusabanini di tahun 1965 silam. Belakangan warga Petulugu menikmati rezeki pariwisata berkat kehadiran burung-burung kokokan tersebut. Warga setempat justru merasa senang jika ada burung kokokan yang indah ini berada dekat dengan rumah mereka, karena itu bisa berarti pertanda anugerah. Di beberapa negara atau bagi pemeluk agama Hindu, sapi begitu dihormati karena dianggap sebagai hewan suci. Sampai-sampai masyarakat tersebut tak berani mengusir kumpulan sapi yang menghalangi lalu lintas di jalan raya. Anggapan sapi sebagai hewan suci berawal dari salah satu peninggalan sejarah agama Hindu yang menceritakan kaitan sapi dengan Dewa Krishna. Dalam peninggalan tersebut diceritakan Krishna menampakkan diri di bumi dalam wujud penggembala sapi yang kemudian disebut Balagopala atau Govinda. Bahkan dalam kitab suci lain, sapi diumpamakan sebagai ibu kehidupan karena air susunya berguna bagi manusia. Selain itu di agama Hindu ada juga cerita tentang sapi Kamaduk, yaitu sapi surga milik Resi Wasista. Sapi sakti ini dipercaya dapat memenuhi semua keinginan pemiliknya. Kepercayaan yang menganggap sapi sebagai hewan suci sebenarnya tak hanya berlaku di India atau di kalangan penganut agama Hindu. Masyarakat di beberapa negara termasuk sejumlah daerah di Indonesia juga ada yang percaya dengan mitos tersebut. Hanya tradisinya saja yang berbeda-beda. Bagi mereka yang memeluk agama Islam, tentu tahu dengan kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW yang bernama Muiza. Ya, saking sayangnya saat akan mengambil jubahnya, Nabi Muhammad terpaksa harus memotong bagian lengannya karena ditiduri Muiza. Hal itu dilakukan karena Nabi Muhammad tak ingin mengganggu tidur Muiza. Salah satu sifat Muiza yang disukai Nabi Muhammad adalah mengeong ketika mendengar azan. Kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad berpesan untuk menyayangi kucing layaknya menyayangi keluarga sendiri. Pemirsa, demikian tadi tayangan tentang hewan-hewan yang keberadaannya dianggap suci. Merupakan kota suci bagi umat Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ternyata di Maroko ada kota yang sering dijuluki sebagai Mekahnya Barat, yaitu kota Fez. Selain itu, Fez juga merupakan kota tertua di dunia Islam. Berapakah usia kota Fez? A. 12 abad, B. 2 abad, C. 10 abad. Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Spotlight. كل ما اشوفها جايه